Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kedua kita di mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem. Adapun sub pokok bahasan dari mata kuliah ini, kita akan belajar mengenai apa itu sistem informasi, kemudian deskripsi sumber daya sistem dan sistem informasi, komponen sistem dan sistem informasi, serta deskripsi aktivitas sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa menjadi mampu mengenal konsep dan dasar dari sistem informasi. Kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui konsep dari sistem informasi, karakteristik, klasifikasi, serta aktivitas dari sistem informasi. Berikut adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar sistem. Oke, jika kita melihat pada gambar ini, di sini ada matahari, kemudian ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan hingga sampai Pluto. Kemudian kita juga bisa melihat ada jalur orbit ya. Nah, lalu mungkin aja yang tidak terlihat di sini ada satelit Bumi, yaitu bulan, kemudian ada asteroid, ada meteor, dan lain-lain. Nah, ini apa sebenarnya ini? Nah, itu kita sebut sebagai solar system atau sistem tata surya. Dikatakan sebagai sebuah sistem ya. Nah, tata surya ini termasuk dari bagian alam semesta yang luas, letaknya di salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di ruang angkasa. Galaksi di mana tempat kita berada, bumi, itu yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem tata surya itu tadi terdiri dari matahari, ada 4 planet luar, 4 planet dalam, sabuk asteroid, terus bagian terluarnya disebut sabuk Kuiper gitu ya. Selain planet, itu ada juga benda-benda langit lain yang memutari matahari. Ada satelit alami bumi gitu ya. Satelit alami bumi yaitu apa tadi? Bulan, kemudian asteroid, kemudian meteor, komet. Jadi intinya setiap semua benda-benda astronomi tersebut tersusun menjadi suatu kesatuan dan membuat suatu sistem yang sangat teratur. Yang mana tujuan dari setiap benda-benda itu adalah mengelilingi matahari. Dan sistem yang sangat teratur itu akhirnya mencegah setiap planet satu sama lain untuk saling bertabrakan. Sistem yang sempurna ini kita sebut sebagai sistem tata surya. Selain sistem tata surya, kalau melihat dari gambar ini merupakan sistem pernafasan. Nah, jika kita melihat sistem pernafasan, tidak hanya satu komponen yang digunakan dalam bernafas. Pasti kita menggunakan hidung, kita menggunakan paru-paru, maupun bagian-bagian dari tubuh lainnya yang dapat dilihat di gambar ini. Nah, setiap komponen itu mereka memiliki fungsinya masing-masing yang mana mereka bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk bernapas. Selain sistem pernafasan, kita juga mengenal sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan tentu saja tidak hanya melibatkan mulut saja. Dia juga melibatkan enzim, melibatkan gigi, melibatkan lambung, usus, dan sebagainya. Di situ kita bisa lihat bahwa sebuah sistem itu pasti melibatkan beberapa komponen yang mana memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun mereka bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencerna suatu makanan. Nah, jika kita melihat ini, bahwa kita bisa analogikan sebuah sistem itu harus terdiri dari beberapa komponen.
yang mana setiap komponen itu haruslah berfungsi, memiliki fungsinya masing-masing, kemudian harus saling bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Selanjutnya kita melihat definisi sistem secara umum, yang mana sistem itu adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jika kita analogikan tadi sistem tata surya maupun sistem pernapasan, sistem pencernaan, mereka semua melibatkan suatu kumpulan elemen atau komponen yang mana mereka punya pengaruh satu sama lain dan memiliki tujuan satu, yaitu mengelilingi matahari, mencerna, maupun bernafas. Kemudian contoh lainnya bisa sistem komputer, ada software, hardware, brainware, itu merupakan sistem komputer, atau sistem yang terkait dengan akuntansi, disebut dengan sistem akuntansi. Ada pula beberapa pendapat ahli, Ludwig, Anatol, maupun Elakov, yang mana menurut Ludwig, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan sebuah lingkungan. Menurut Anatol, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Sedangkan menurut Elakov, itu sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual maupun fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Setelah memahami mengenai sistem itu sendiri tadi, sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar dari sebuah informasi. Jika kita melihat, ini ada seorang individu bernama Dani, kemudian dia itu teknik mesin, ada ini ya, ada seperti data Dani teknik mesin, laki-laki 21 tahun, semester 6, dia di teknik, kemudian Untan. Nah, ini adalah data-data. Data-data ini kemudian kita bisa olah menjadi suatu informasi yang mana oke, Dani ini adalah ini Dani teknik mesin laki-laki 21 tahun semester 6 teknik Untan merupakan informasi dari identitas mahasiswa teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Jadi kalau kita lihat bahwa informasi itu merupakan data yang telah diolah, yang telah kita ubah hingga ia memiliki sebuah makna. Jadi dia mempunyai makna yang mana makna itu akan berguna bagi penerima atau penggunanya. Kemudian dia juga menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata serta memiliki tujuan yang mana biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan atau mendukung operasional dan lain-lain. Nah, selain itu, pengertian informasi itu sendiri adalah yang tadi dia harus memiliki makna. Jika kita membuat suatu analogi tentang informasi, gitu ya, misalnya kalian punya adik kalian itu adalah anak yang baru masuk TK. Kemudian teman-teman kalian di tempat kalian berkuliah. Kemudian kalian memberikan informasi kepada adik-adik kalian serta memberikan kepada adik, kemudian memberikan informasi kepada teman-teman kalian. Saat kalian memberikan informasi bahwa IPK kakak sekarang 4 loh, gitu ya. Nah, ketika disampaikan kepada adik, mungkin adik merasa apa itu IPK dan apa itu angka 4. Kemudian kalau kalian memberitahukan ke teman-teman kalian itu langsung bilang, wah kamu pinter ya, IPK-nya sekarang 4, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IPK 4 itu sebenarnya sama-sama bentuknya adalah sebuah informasi. Tetapi adik kalian itu tidak membutuhkan informasi tersebut. Sedangkan teman-teman kalian merasa bahwa informasi itu cukuplah penting untuk mereka. Sehingga ketika suatu informasi tidak memiliki makna bagi penggunanya, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah informasi. Jadi informasi akan menjadi memiliki makna, akan menjadi sebuah informasi jika berguna bagi penerimanya. Kemudian selain makna-makna informasi yang dituliskan di sini,
informasi itu haruslah bersifat terbaru atau up to date. Karena jika sekarang saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa presiden pertama kita itu adalah Soekarno loh, seperti itu. Nah, beberapa dari kalian itu sebenarnya sudah tahu. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak tahu. Ketika informasi itu sebenarnya sudah kalian ketahui, maka informasi tidaklah menjadi sebuah informasi lagi. Karena kalian sendiri sudah mengetahui informasi tersebut. Nah, sehingga informasi itu baru dikatakan sebagai sebuah informasi yang baik ketika dia bersifat up to date. Oke, itu adalah definisi informasi yang menurut saya baik untuk kita baik untuk dipahami saat ini. Kemudian ada pengertian lain yang mana informasi itu adalah data yang mana diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Kemudian data itu merupakan bentuk mentah yang belum bisa menceritakan banyak hal sehingga perlu diolah. Kemudian data diolah itu menggunakan sebuah model sehingga yang mana dia menghasilkan sebuah informasi. Kemudian ada pengertian juga tentang sistem informasi, yaitu suatu sistem yang mana mengolah suatu data untuk menghasilkan informasi yang mana nanti berguna bagi suatu organisasi atau perusahaan. Yang mana gunanya itu bisa mendukung operasional dari perusahaan atau organisasi tersebut serta mendukung pengambilan keputusan dari organisasi maupun perusahaan tersebut. Oke, setelah memahami apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu data, serta apa itu sistem informasi, selanjutnya kita memahami sebuah sistem informasi itu komponen pembentuknya apa saja. Tadi sudah disampaikan bahwa sistem itu adalah kumpulan dari komponen maupun elemen. Nah, maka dari itu, sistem informasi juga seharusnya memiliki komponen maupun elemen pembentuk dari sebuah sistem informasi, sehingga sistem tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem informasi. Jika kita melihat dari bagian di kanan ini, ada 5 komponen dari sistem informasi. Itu digambarkan pada bagian terluar. Yang pertama, adanya sumber daya manusia, yang mana terdiri dari pemakai akhir maupun ahli dari sistem informasi. Kemudian sumber daya software, itu programnya, prosedurnya yang membentuk sistem informasi atau akhirnya kita katakan sebagai sebuah aplikasi. Kemudian sumber daya hardware-nya, hardware apa yang diperlukan untuk mendukung dalam sebuah sistem informasi. Kemudian sumber daya jaringan, yang mana mendukung untuk distribusi dari data maupun informasi, dan sumber daya data itu sendiri, yang mana menjadi dasar data yang akan diolah untuk memberikan suatu informasi maupun pengetahuan kepada pemakai. Nah, di sini dari 5 komponen ini, mungkin sumber daya jaringan ini di zaman dulu tidak terlalu ngetren ya, mungkin informasinya tidak didistribusikan kepada mungkin beberapa divisi pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, jaringan maupun kita sebut dengan internet itu menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam sebuah sistem informasi. Nah, inilah 5 komponen dari sistem informasi, boleh dihafal dengan brainware, software, hardware, data, dan jaringan. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah yang tadi sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu meliputi pemakai akhir dan pakar SI. Pemakai akhir itu orang yang nanti menggunakan SI itu. Ataupun orang yang membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh sistemnya. Jadi pemakai sistem maupun orang yang membutuhkan informasi dari sistem tersebut itu dikatakan sebagai pemakai akhir atau kita juga kenal dengan end user. Kemudian pakar dari sistem informasi.
Nah, ini adalah orang-orang yang mengembangkan serta mengoperasikan dari SI tersebut. Yang kedua tadi sumber daya hardware, ini sudah saya sampaikan. Lalu sumber daya software, intinya adalah rangkaian perintah yang memproses informasi nanti, entah itu ada pada operating system, kemudian kita sebut juga aplikasinya, prosedurnya, itu merupakan seluruh sumber daya software yang digunakan. Kemudian sumber daya data, yang mana data itu bisa berupa angka, huruf, teks, gambar, video gitu ya, maupun audio, yang mana setiap sumber daya ini biasanya umumnya diatur, disimpan maupun diakses oleh berbagai teknologi pengolahan sumber daya data, yang mana nanti bisa disimpan ke dalam dua bentuk. Yang pertama bisa disimpan di dalam sebuah basis data, yang gunanya untuk menyimpan data yang telah diproses, kemudian diatur. Yang kedua ada yang namanya knowledge base atau basis pengetahuan, yang mana dia bentuk yang disimpan adalah sebuah pengetahuan dalam berbagai bentuk ya, seperti fakta maupun peraturan. Kemudian sumber daya jaringan. Teknologi informasi dan jaringan ini merupakan komponen sumber daya yang dasar dari semua sistem informasi saat ini. Nah, intinya jaringan itu meliputi media komunikasi maupun jaringan yang kita gunakan untuk melakukan distribusi data maupun informasi. Nah, selain 5 komponen tadi, nah ini termasuk ke dalam aktivitas dari sistem informasi. Nah, saya kategorikan yang keenam yaitu adanya input sumber daya data, yang mana intinya ini adalah pemrosesan data menjadi informasi. Nah, data itu biasanya tergantung pada aktivitas pemrosesan, bisa saja dia dihitung, dibandingkan, dinilai, diklasifikasikan, atau disarikan, atau jenis pemrosesan lain. Kemudian yang ketujuh, ini ada output dari produk informasinya. Intinya adalah keluaran dari hasil pengolahan data. Nah, informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pengguna akhir. Nah, tentu saja informasi yang dihasilkan ini haruslah informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai akhir. Sehingga output produk informasi ini sangatlah penting. Harus diuji baik dari sisi kualitas maupun harus dikendalikan. Yang kedelapan adalah penyimpanan sumber daya data. Ini merupakan komponen dasar dari sistem informasi. Penyimpanan ini adalah aktivitas sistem informasi yang mana tempat data maupun informasi nanti disimpan secara teratur, kemudian bisa dilakukan pemanggilan kembali ketika informasi tersebut dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah pengendalian dari kinerja sistemnya. Nah, ini merupakan aktivitas informasi, sistem informasi yang juga penting, yang mana sistem informasi harus menghasilkan sebuah umpan balik mengenai seluruh aktivitas sistem informasi. Yang mana tadi 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. Nah, ini dari sisi input, proses, output, maupun penyimpanannya, ini semuanya dikendalikan dan harus menghasilkan suatu umpan balik. Umpan balik ini nanti diawasi maupun dievaluasi, yang mana untuk menetapkan apakah sistem yang dihasilkan itu sudah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Kemudian aktivitas sistem yang tepat itu harus disesuaikan sesuai dengan dari umpan balik tadi, bisa positif, bisa negatif. Kemudian disesuaikan agar produk informasi yang tepat nanti dihasilkan untuk pengguna akhirnya. Selanjutnya kita bahas secara rinci tentang aktivitas dari sistem informasi yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Nah, sebenarnya aktivitas sebuah sistem informasi secara sederhananya itu bisa dilihat dari model sistem ini. Intinya ada sebuah data, yang mana data tersebut diproses,
kemudian menghasilkan informasi. Nah, kalau kita analogikan secara mudahnya, misalnya kalian memasak sebuah mie. Kita sebut aja Indomie ya. Nah, ketika sebuah mie dengan berbagai proses yang berbeda, maka hasilnya itu tentu akan mie yang berbeda-beda. Tapi mungkin datanya sama saja, yaitu mie gitu ya. Atau mungkin bisa aja mie yang berbeda lagi. Misalnya sebuah mie rebus, maka mie rebus prosesnya adalah direbus. Datanya apa? Mie-nya, bumbunya gitu ya, airnya, mungkin panci, api gitu ya. Terus prosesnya apa? Prosesnya adalah merebus. Nah, mungkin proses itu tidak hanya merebus mie-nya, bisa merebus airnya dulu, menambahkan bumbu. Barulah proses tersebut akan menghasilkan yang namanya mie rebus. Nah, itulah sederhananya bagaimana sebuah data diproses kemudian menghasilkan sebuah informasi. Jadi ada sebuah transformasi. Sehingga proses di sini saya lebih menyenangi kata transformasi karena ada suatu perubahan bentuk data menjadi sebuah informasi. Nah, ini adalah bentuk dari aktivitas sederhana dari sistem informasi. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang mana dia itu membutuhkan yang namanya pengendalian sehingga kualitas dari output atau produk informasi yang dihasilkan itu tepat tadi. Gunanya agar tepat bagi pengguna akhirnya. Nah, kita lihat di sini ini adalah aktivitas yang mana ada pengendalian umpan baliknya. Di sini kita lihat bahwa dia punya yang namanya boundary atau batas dari sistem. Kemudian ada sebuah lingkungan di luar dari sistem. Lalu di dalam adalah tadi aktivitas dasarnya ada masukan, proses, dan keluaran. Input, proses, output. Tetapi di dalam setiap aktivitas sederhana tadi itu ada sebuah mekanisme pengendalian. Yang mana masukan, inputan data maupun proses maupun keluaran itu dikendalikan, dikontrol. Kontrol itu akan kontrol itu berdasarkan pada umpan balik. Umpan balik yang mana umpan balik itu akan membantu dalam proses mekanisme pengendalian dan mekanisme pengendalian ini harus mengacu pada tujuan. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari aktivitas sistemnya. Yang pertama, tujuan itu apa? Jadi, setiap sistem itu pasti akan memiliki suatu tujuan. Tadi kita lihat banyak sistem tata surya tujuannya apa, sistem pencernaan, sistem pernapasan tujuannya apa. Nah, tujuan inilah yang nanti akan memotivasi serta mengarahkan sistem. Nah, tanpa tujuan, maka suatu sistem itu tentunya tidak akan terkendali. Gitu ya. Jika kita contohkan misalnya sistem informasi akademis. Di situ kita bisa lihat jelas bahwa sistem ini bertujuan untuk mengatur semua aktivitas akademis di suatu universitas maupun politeknik misalnya seperti itu ya. Nah, kedua adalah masukan. Masukan atau input dari sebuah sistem itu merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem kemudian menjadi suatu bahan dasar untuk diproses atau tadi saya sukanya bilangnya ditransformasi. Nah, masukan ini bisa berupa hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Contoh masukan yang berwujud misalnya itu informasi gitu ya. Nah, ini yang merupakan salah satu komponen yang harus dikendalikan. Yang kedua ada, yang selanjutnya ketiga adalah proses atau saya sebut sebagai transformasi. Nah, proses ini adalah bagian yang melakukan perubahan. Nah, di sini dikatakan perubahan atau transformasi dari masukan tadi. Sehingga dia menjadi sebuah keluaran yang memiliki guna, memiliki nilai. Yang disebut juga sebagai informasi. Bisa informasi maupun bisa produk. Tergantung dari inputannya tadi apakah yang punya wujud atau yang tidak punya wujud tadi.
Nah, tetapi hasil dari output berdasarkan proses transformasi ini bisa saja tidak berguna. Misalnya limbah gitu ya, dari pabrik kimia. Nah, itu sebenarnya merupakan output juga, tetapi outputnya tidak memiliki nilai, tidak memiliki guna. Dia akan dibuang. Tetapi itu juga bagian dari input yang diproses dan menghasilkan suatu keluaran gitu ya. Nah, kemudian keempat yaitu keluaran. Nah, keluaran ini adalah hasil dari sebuah proses atau transformasi tadi. Kalau sebuah sistem informasi itu intinya pasti akan menghasilkan informasi, laporan gitu ya, prediksi gitu, bisa saja seperti itu, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu batas. Nah, yang disebut batas sistem itu adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Daerah di luar sistem itu kita sebut sebagai lingkungan. Tadi jika kita melihat gambar tadi sudah terlihat apa itu batas sistem ya. Nah, batas sistem ini itu menentukan konfigurasi ruang lingkup serta kemampuan dari sistem. Nah, tentu saja batas sebuah sistem itu dapat dikurangi maupun dimodifikasi sehingga bisa merubah perilaku dari sistem. Intinya ketika menentukan suatu batas sehingga yang di luar batas itu merupakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh sistem tersebut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sistem informasi akademis. Itu lingkupnya adalah lingkup mengatur seluruh proses informasi tentang akademis. Tidak mungkin di luar dari itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan batas. Nah, selanjutnya mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencumplik dari keluarannya. Nah, umpan balik inilah yang nanti akan digunakan untuk mengontrol baik masukan, proses, sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kalau keluarannya sesuai ataupun tidak sesuai, itu menjadi suatu umpan balik, yang mana nanti akan masuk lagi ke pengendalian. Begitu seterusnya, jika kita lihat dari gambar sebelumnya. Kemudian yang terakhir ketujuh, lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang sebenarnya memiliki pengaruh terhadap operasi dari sistemnya. Dalam arti dia bisa menguntungkan atau merugikan. Sebagai contoh, misalnya sistem informasi akademis, itu lingkungannya misalnya bank. Nah, bank itu biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pembayaran pendaftaran ulang. Nah, tapi sistem milik bank itu bukanlah bagian dari sistem informasi akademis dari Universitas Tanjung Pura misalnya. Tetapi sistem bank itu memiliki pengaruh terhadap operasi dari sistem informasi akademis di Universitas Tanjung Pura. Nah, kira-kira itulah 7 dari aktivitas sistem yang harus dipahami. Sekarang kita membahas tentang mekanisme pengendalian dan umpan balik. Nah, pengendalian sistem itu diwujudkan dengan umpan balik atau disebut juga feedback. Pengendalian itu meliputi dua proses, yaitu pertama monitoring, kemudian evaluasi. Yang mana monitoring dan evaluasi ini dilakukan terhadap umpan balik untuk menentukan apakah sebuah sistem itu sudah bergerak menuju tujuannya. Karena tadi ada gambar bahwa itu harus sesuai dengan tujuan dari sistem. Nah, pengendalian kemudian berfungsi untuk membuat perbaikan yang diperlukan terhadap komponen baik itu input, proses gitu ya, untuk meyakinkan bahwa sistem itu menghasilkan output atau keluaran informasi yang sesuai. Selanjutnya, tujuan umpan balik itu adalah untuk mengatur agar sistem itu berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya pada sistem informasi, umpan balik itu diperoleh dari mana? Jadi dapat diperoleh dari pemakai. Nah, jadi program nanti yang salah akan diperbaiki
atau programnya boleh disesuaikan dengan keluaran yang dihendaki. Kemudian ada dua macam umpan balik feedback. Yang pertama, umpan balik yang sifatnya negatif, yang mana ini bertujuan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan dari jalur standar sistem yang mana nanti dia bisa menghambat pencapaian tujuan. Kemudian ada umpan balik yang sifatnya positif, yang mana ini untuk menambah kekuatan gerak sistem atau menguatkan lagi pencapaian dari tujuan. Intinya seluruh feedback inilah yang menjadi dasar pengendalian terhadap input, masukan, serta proses untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Adapun syarat-syarat dari sebuah sistem, sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah sistem, yang mana pertama sistem itu harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Kemudian elemen sistem itu harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Jadi setiap elemen harus punya suatu fungsi. Kemudian setiap elemen itu harus memiliki hubungan. Kemudian selanjutnya unsur dasar dari proses, itu arus informasi maupun energi dan material, itu sifatnya lebih penting daripada elemen dari setiap sistem. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari organisasi itu lebih penting daripada setiap tujuan dari elemen. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik dari sebuah sistem, atau kita bisa bilang karakter itu adalah yang mencirikan bahwa itu dapat dikatakan sebagai sebuah sistem. Nah, bagaimana sih karakternya dari sistem, karakteristik sistem? Kalau dilihat dari gambar ini, yang kiri tadi seperti aktivitas sistem dasar ya, ada input, ada pengolahan, ada hasilnya output, yang mana itu harus memiliki yang namanya batas sistem. Nah, setiap input, pengolahan, output yang memiliki batas sistem itu masuk ke dalam sebuah subsistem. Yang mana jika sebuah subsistem itu saling terhubung, maka penghubungnya disebut dengan interface. Yang mana setiap subsistem yang saling terhubung itu pun memiliki yang namanya batasan. Batasan untuk mengetahui bahwa batasan-batasan ini yang membatasi apa yang bisa dilakukan sistem dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh sistem, lingkungan luar dari sistem. Tetapi lingkungan luar ini dapat mempengaruhi si subsistem ini. Yang pertama, karakteristik dari sistem yaitu adanya batasan atau boundary. Ini merupakan penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang masuk di dalam sistem dan yang mana yang elemennya di luar sistem. Kemudian ada yang disebut sebagai lingkungan, environment. Ini adalah segala sesuatu yang malah di luar dari sistem. Intinya lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Dia bisa menjadi suatu inputan untuk sistem, bisa jadi sebuah kendala juga untuk sistem. Intinya lingkungan maupun environment ini adalah sesuatu yang dia punya pengaruh dengan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga ada masukan. Input tadi intinya adalah sumber daya, bisa data, bahan baku, peralatan, energi, intinya bisa yang bentuknya fisik maupun non-fisik gitu ya. Dari lingkungan tadi yang mana nanti dikonsumsi, dimasukkan ke sistem, nanti gunanya untuk dimanipulasi oleh sistem. Yang keempat adalah keluaran, hasilnya, sumber daya atau produk. Bisa keluarannya itu informasi, bisa keluarannya itu suatu produk ya, entah laporan, dokumen, tampilan layar komputer, menjadi sebuah produk jadi gitu. Yang mana disediakan untuk lingkungan sistem
yang dihasilkan oleh suatu kegiatan di dalam suatu sistem. Oke, selanjutnya komponen, yang mana komponen ini adalah kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input itu menjadi bentuk setengah jadi. Komponen ini bisa merupakan sebuah subsistem dari sebuah sistem. Jadi bagian dari sebuah sistem. Nah, itu kita sebut sebagai komponen. Kemudian penghubung atau interface ini adalah tempat di mana setiap komponen atau sistem dan lingkungannya itu bertemu atau berinteraksi atau subsistemnya. Intinya bagaimana dia bertemu dan berinteraksi, ini penghubungnya disebut sebagai interface. Selanjutnya adalah penyimpanan atau storage. Ini merupakan area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara maupun penyimpanan tetap dari sebuah informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Oke, kita sudah membahas mengenai karakteristik dari sistem maupun aktivitas sistem, komponen sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dari sistem, atau bisa disebut juga pembagian dari sistem berdasarkan dasar komponennya. Yang pertama yang disebut sebagai sistem fisik atau physical system. Intinya kumpulan elemen-elemen, unsur-unsur yang mana dia berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sama, tetapi memiliki bentuk. Yang pertama contohnya misalnya sistem transportasi. Nah, kalau sebuah sistem transportasi itu elemennya apa? Bisa kita bilang petugasnya, mesinnya, kemudian organisasi yang menjalankan sebuah transportasi. Nah, itu dikatakan sebagai sebuah sistem transportasi. Lalu ada tadi sistem komputer. Elemennya apa saja? Intinya peralatan yang berfungsi secara bersama-sama untuk menjalankan suatu pengolahan data. Entah itu keyboard, mouse, layar monitor, nah seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem fisik atau physical system. Kemudian tadi ada fisiknya, nah yang kedua tidak ada fisiknya atau disebut sistem yang abstrak. Intinya sistem ini dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata tetapi bisa diuraikan elemennya. Misalnya kayak sistem teologi. Nah, sistem teologi itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat kita tidak bisa mengidentifikasikan secara nyata Tuhan itu seperti apa gitu ya. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa ada ketergantungan antara manusia dengan Tuhan. Kita meminta dengan Tuhan. Nah, di sini ada ketergantungan. Kemudian elemennya itu bisa kita uraikan, yaitu adanya manusia, adanya Tuhan, kemudian mungkin cara komunikasinya adalah dengan doa. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sistem abstrak. Yang selanjutnya disebut dengan sistem teologi. Selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi dari sistem. Yang pertama ada yang namanya deterministik system, di mana sistem operasi-operasi yang terjadi di dalamnya itu dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti. Lalu ada probabilistic system, yang mana sistem yang input dan prosesnya itu bisa didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan itu malah tidak dapat kita tentukan. Lalu klasifikasi selanjutnya ada yang namanya open system. Nah, sistem ini mengalami pertukaran energi, material, atau informasi dengan lingkungan. Jadi, sistem ini sifatnya mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Serta sistem open system ini bisa hidup terus-menerus, jadi bisa meneruskan eksistensinya.
Selanjutnya closed system, yang mana sistem fisik, yang mana prosesnya itu terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi, atau informasi yang terbalik dari open system dengan lingkungan di luar sistem tersebut. Nah, jadi dia adalah kebalikan dari open system. Contohnya reaksi kimia dalam tabung isolasi dan tertutup. Selanjutnya relatively closed system, yang mana sistem yang tertutup tetapi tidaklah tertutup sama sekali. Sistem ini dalam operasinya itu tetap dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. Kemudian ada yang namanya artificial system. Intinya sistem ini meniru kejadian dalam alam atau meniru kondisi yang sebenarnya. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Intinya adalah sebuah tiruan dari alam. Oke, selanjutnya natural system. Ini adalah sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam. Selanjutnya ada managed system, yang mana sistem penjelasan dari tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Nah, sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, sistem manusia ke manusia, sistem manusia ke mesin, maupun sistem mesin ke mesin. Sampai pada akhir perkuliahan hari ini, jadi kesimpulannya sistem informasi itu merupakan elemen yang berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan suatu bentuk aliran informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya sistem informasi itu terdiri dari 5 sumber daya, meliputi software, hardware, brainware, data, dan jaringan, yang mana dia memiliki aktivitas berupa aktivitas dasar, yaitu input, proses, dan menghasilkan output, yang mana setiap input, proses, output dilakukan pengendalian dari umpan balik yang dihasilkan dari proses output, yang mana pengendalian itu dilakukan terhadap kinerja dari sistem maupun penyimpanan untuk mencapai tujuannya dan memiliki batas serta bisa dipengaruhi oleh lingkungan sistem. Untuk tugas pada minggu ini, yaitu tugas 2, buatlah suatu rangkuman dari perkuliahan ini mengenai konsep dasar sistem informasi, dan jangan lupa untuk patuhi kontrak tugas yang sudah disampaikan sebelumnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.